Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Cahyo Priadidin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari SDN 2 Karangtengah akan mencoba melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin bersama beliau Bapak Untung Suhartono SPD selaku perseolah kami SDN 2 Karangtengah, dan beliau adalah salah satu sosok kepala sekolah yang sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Mohon maaf Pak untuk hanya sekedar untuk mengganggu waktunya Pak atau aktivitas Bapak. Boleh. Terkait dengan nilai-nilai kebajikan Pak kesini sebagai seorang pemimpin, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ataupun saya diskusikan sama Pak. Silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak, seperti itu Pak? Ya, begini Mas Sayo. Untuk kasus-kasus itu kita mengambil langkah-langkah. Kasus itu kita lihat apakah termasuk kasus yang menyangkut moral ataupun hukum, ya, moral dan hukum. Kalau kasus itu menyangkut hukum, itu berarti di dalamnya itu ada benar dan salah sesuai dengan hukum apa tidak. Kalau yang melanggar hukum itu berarti salah, kalau yang tidak sudah benar. Tapi juga kalau yang menyangkut moral itu adalah benar dan benar. Luar biasa. Gitu. Pengalaman baru itu buat saya Pak. Iya. Terus pertanyaan yang kedua Pak, Iya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik. Di sekolah kita itu kalau kita mengambil keputusan yang seperti itu, kita lakukan dulu identifikasinya. Kita identifikasi dulu, ya. Yang menimbang identifikasi itu akurat mana yang benar dan mana yang merugikan. Ya. Otomatis merugikan banyak orang nih. Iya, merugikan banyak orang, bukan merugikan diri sendiri. Jadi kita identifikasi mana itu yang benar dan mana yang merugikan. Ya. Kalau itu yang menguntungkan orang banyak, itu yang kita ambil. Tapi kalau itu merugikan orang banyak, kenapa harus kita ambil? Kita identifikasi dulu masalahnya. Begitu Pak. Betul. Ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya panjenengan tahu lah, kita sudah bersama-sama. Betul. Ya, kita sudah sering bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah atau langkah yang sering saya ambil. Itu yang pertama, kalau kita menjumpai masalah itu, yang pertama adalah kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Kita identifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita cari penyebabnya dari mana masalahnya itu. Setelah kita evaluasi penyebab, kemudian setelah tahu penyebabnya, kita cari informasi yang lain. Tidak langsung beri informasi apa penyebab informasi. Kemudian kalau itu sudah kita kumpulkan, ya, terus kita kumpul bersama untuk mendiskusikan. Kita kan sering mendiskusikan, ini ada masalah seperti ini, saya sering mengumpulkan teman-teman. Betul, baru memutuskannya mungkin seperti itu. Diskusikan dengan teman-teman. Betul. Apa yang sudah kami peroleh tadi, setelah kita diskusikan, terus kita baru menimbang bersama teman-teman untuk menentukan langkah apa yang untuk memecahkan masalah seperti ini. Langkah yang tepat. Iya, langkah yang tepat. Dan itu pun perlu persetujuan dari teman-teman semua, karena nanti kan pendapat orang kan berbeda-beda. Jadi kita ambil yang terbaik, nanti sehingga keluarnya itu kita sudah solusi yang terbaik. Terbaik seperti itu. Terus berikutnya Bapak, mohon maaf, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam suatu pengambilan keputusan
pada kasus dilema etika Pak, seperti itu. Baik. Ya, kalau tentang dilema etika kita sebelumnya kan perlu melakukan pendekatan secara komunikasi dulu. Kita ini seperti apa, kita analisis masalahnya. Kok anak bisa seperti ini? Apa sih ya? Kita lakukan dulu pendekatan secara komunikatif. Kemudian kasus seperti ini normanya sesuai dengan norma kehidupan apa tidak? Nah, itu Aturan ya Pak, ya, kita komunikasikan dulu. Kemudian kita adakan sejenis langkah untuk menentukan solusinya. Tapi solusi itu tetap kita komunikasikan dengan teman-teman sejawat. rekan guru sini ya Pak. Ya, sehingga nanti langkah-langkah yang untuk memperbaiki perilaku itu bisa dirasakan oleh semua pihak. Yang lain bisa jadi seide sekata, tidak hanya seorang pimpinan, tapi teman-teman yang lain juga bisa untuk berpartisipasi ke situ. Oh, yang nantinya bisa berguna untuk banyak orang. Iya. Ini seperti itu. Jadi tidak hanya seorang pimpinan saja, tapi termasuk teman-teman yang lain bisa untuk ikut mengaplikasikan kepada yang lain. Terus untuk berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Simpan namanya Pak. Iya, tantangan banyak sekali Mas Cahyo. Tantangan itu kadang-kadang ada yang pro kontra, kadang-kadang etika itu seperti ini. Kadang-kadang anak punya etika seperti kan menurut anak senang, tapi dilihat dari segi yang orang dewasa, orang tua seperti kita itu kan, nah iya kalau etika itu kan nggak pas. Ya sehingga kita perlu mengadakan pendekatan kepada anak atau kepada objek itu secara bijak. Nah, kalau kita langsung tegur mungkin anaknya akan mengadakan berontak atau Iya, mungkin ada salah satu yang dirugikan mungkin seperti itu. ada, merasa akan salah satu yang dirugikan. Tapi kita sekedar memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan apa, sehingga nanti akan terwujud tantangan itu seakan tidak terasa begitu Pak. Kita berikan teladan begitu. Luar biasa Pak kesini Pak. Saya banyak ataupun saya mendapatkan ilmu baru Pak kesini Pak. Terus untuk pertanyaan yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan seperti itu Pak? Mohon maaf Pak. Oh, pendengar tahu apa yang sering saya lakukan di sini. Kalau masalah itu memang urgent, masalah yang sangat mendesak, kita langsung. Masalah yang berat ya Pak. Ya, masalah yang Ya, Pak. berat, masalah yang urgent, masalah yang penting itu kita sering langsung ambil keputusan. Itu pun saya harus kadang-kadang ya Pertimbangan diri sendiri Pak. Ya, itu untuk masalah yang berat itu memang langsung saya tangani, tapi kita juga pertimbangan dengan yang lain. Saya mau begini, tapi dalam waktu yang tepat, dalam waktu yang singkat. Tapi untuk masalah-masalah yang ringan kita memang perlu ada penjadwalan. Kita ada jadwal, nanti kita adakan pembimbingannya itu dengan bersama-sama dengan secara klasikal atau apa. Tapi kalau untuk masalah yang khusus untuk dengan yang tadi berat, kita waktunya kita ambil waktu yang singkat. Betul, biasanya kan Bapak seringkali dengan rekan-rekan guru atau rekan sejawat, bisa dengan komite di sini ya Pak, Ya, ataupun bahkan nyuwun sewu teman-teman KS di sini ya Pak. Iya, mereka di tempat saya juga ada masalah yang itu satu gugus itu kita sering curhat kepada teman ini, saya seperti ini itu kan tetap harus ada. Sharing ya Pak, sini berpendapat nih Pak seperti itu Pak. Terus untuk yang berikutnya Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam suatu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Betul sekali Pak Saya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan di depan, kita setiap kali menghadapi masalah itu kan ada dilema. Seperti itu kita ada seseorang atau instansi tertentu yang menolong saya. Misalnya ada teman dari kita dari sekolah ada, kemudian ada
kepala sekolah yang satu gugus, kemudian ada komite, ada korwil. Kita sering kok misalnya kemarin ada kasus apa di sekolah kita kondisikan untuk ke komite. Seperti kemarin di sekolah kita ada kasus yang itu penempatan ruang baru dan sebagainya, kan kita Betul. seperti itu saya langsung koordinasi yang komite. Oh iya, Proyeknya mau seperti apa ya, dan seperti apa. Kita mau mendapat bangunan gedung ditempatkan di mana, kita kan tetap harus minta pertimbangan yang lain. Begitu Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam suatu mengambil keputusan dilema etika Pak? Iya, terima kasih. Untuk kami, untuk ini pengambilan keputusan atau menghadapi ini semua, saya punya 3 prinsip Pak. Yang pertama itu pengambilan keputusan itu tidak bisa terburu-buru. Yang pertama, Tidak usah terburu-buru, Iya. tidak usah tergesa-gesa sih ya Pak. tidak bisa terburu-buru. Kecuali kalau masalah itu memang betul-betul berat, jadi Iya, yang lagi urgent gitu ya Pak. Iya. Kita tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan prosedur yang semestinya atau yang benar, sehingga nantinya kita bisa bijak untuk menentukan keputusan. Nah, kalau kita tergesa-gesa, tidak melalui prosedur, kadang-kadang kan hasilnya kurang baik. Iya, kurang maksimal Pak. Kurang maksimal. Kemudian yang ketiga, kita punya prinsip tidak merugikan orang banyak. Keputusan yang kita ambil tidak merugikan, justru memberikan keuntungan bagi orang banyak. Itu prinsip kami. Karena kita diberi amanat itu untuk punya manfaat kepada orang banyak. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu adalah demi untuk orang banyak, bukan diri sendiri. Luar biasa Pak. Di sini Itu begitu. saya banyak mendapatkan ilmu dari Bapak. Sekali lagi mohon maaf Pak sudah mengganggu waktunya Bapak. Selebihnya mungkin nanti kedepannya saya pribadi itu banyak sharing sama Bapak. Silakan. Ya, kita di sini kan satu sekolah, panjenengan sambil dapat melihat apa yang sering saya lakukan, dan mungkin apa yang saya lakukan pun mungkin masih terbatas karena kami juga manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah. Luar biasa. Ya, siap. Sekali lagi terima kasih buat pada kesempatan pada pagi hari ini Pak. Ya. Sudah mengganggu waktu Bapak. Selebihnya saya atas nama pribadi saya mohon maaf ya Pak. Sama-sama. Demikianlah tadi wawancara singkat kami bersama beliau Bapak Untung Suhartono SPD mohon maaf sini selaku kepala sekolah kami SDN 2 Karangtengah Korwil Cam di Cilongok Kabupaten Banyumas. Tentunya banyak sekali manfaatnya terutama bagi saya pribadi dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang nantinya sebagai seorang pemimpin, dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kemudahan, amin ya robbal alamin. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.